welcome to my YouTube channel. Nah, di kali ini aku mau membahas tentang proses magang ke Jepang karena banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai gimana sih proses berangkat ke Jepang. Nah, secara singkat dan jelas, cepet aja ntar aku jelasin gimana sih proses bisa kerja di Jepang gitu. Nah, di sini aku mau jelasin apa yang jalur swasta ya guys. Jadi kalau jalur mandiri atau pemerintah kurang tahu ya, karena aku sendiri lewat jalur swasta. Nah, dulu tuh sebelum langsung ikut tes job gitu, aku ikut kursus pelatihan dulu, kursus bahasa Jepang itu dimasuk di lembaga pelatihan kerja. Nah, ini poin penting juga ya guys. Sebelum kita masuk ke lembaga pelatihan, kita pastikan cari lembaga pelatihan yang benar-benar bertanggung jawab. Jadi benar-benar bisa berangkatin kita gitu kan. Ada banyak juga yang kayak penipuan kayak gitu. Makanya sebelum kita milih lembaga pelatihan kerja itu kita harus benar-benar cari info tentang lembaga tersebut ya teman-teman. Jadi ini bener udah terpercaya belum gitu, udah banyak belum yang berangkat dari lembaga ini, terus ada kasus enggak dari lembaga ini dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus teliti banget dalam mencari lembaga pelatihan kerja untuk kita sendiri ya, biar kita yang enggak dirugikan gitu, terhindar dari hal-hal penipuan dan lain-lain. Kalau kita udah nentuin di mana kita mau belajar lembaganya, nah biasanya itu kita di situ belajar dulu bahasa Jepang. Jadi dari nol, ada yang di situ bener-bener dari nol, dari hiragana, katakana, dari huruf dasarnya Jepang. Ada juga yang udah pinter, kayak udah ada sertifikat N4, N5 kayak gitu. Itu enggak ada pilih-pilih ya, yang mau nol mau itu semuanya sama. Jadi kalau seandainya ada job itu semuanya bisa langsung diikutkan. Jadi kalau lama enggaknya kita dapat job tuh tergantung rezeki kita masing-masing ya guys. Nah, dari LPK aku dulu belum SO. Jadi kalau LPK lembaga itu kalau udah SO itu kita belajar di situ juga kita langsung kayak interview jobnya dengan orang Jepang itu di situ. Tapi kebetulan dulu LPK aku kan belum SO. Jadi di situ khusus belajar bahasa kayak kebudayaan Jepang dan lain-lain gitu. Tapi nanti kalau tes interview jobnya itu kita ikut SO, karena lembagaku tuh punya hubungan dengan banyak SO kayak yang di Bekasi, di Bali, di Jogja, terus di Wonogiri itu sendiri juga ada. Jadi di setiap ada job gitu dari pengumuman lowongan dari SO lain, dari lembagaku tuh langsung ngikutin kita gitu. Dan itu pun tergantung kita ya mau ngambil atau enggak. Kalau dikasih tahu ini ada job seandainya di pertanian atau di pabrik atau di konstruksi, kalau kita mau ambil kita ikut. Nah, kalau kita enggak diikutkan. Dan kayak berkas kayak gitu tuh ntar yang kita tuh kayak store gitu aja, ntar yang ngurus-ngurus itu pihak lembaga. Nah, untuk proses tes jobnya itu guys, sebelum kita langsung interview atau tes job langsung dengan orang Jepangnya, biasa setiap SO itu punya kebijakan masing-masing. Biasanya itu ada tes tertulis, tes fisik, tes matematika dan lain sebagainya. Ini ada SO yang ketat, ada yang cuman formalitas saja, itu tergantung SO-nya. Jadi kalau kayak yang cuman formalitas itu ya kayak tes tertulis, tes fisik dan lain sebagainya, itu kalau dengan SO-nya ya, ini bukan orang Jepangnya, ini tuh ya yang penting itu dilakuin, lolos, terus yang paling nentuin itu interview job dengan orang Jepangnya langsung. Tapi ada juga SO yang ketat banget ya, yang mereka punya nilai minimum dari tes fisik, tes tertulis, matematika dan lain sebagainya, itu harus mencapai nilai minimum. Kalau enggak di situ udah didis, jadi belum sampai kita interview dengan orang Jepangnya kita udah nggak lolos gitu. Nah, tapi kalau di situ lolos baru kita bisa ikut interview dengan orang Jepangnya. Jadi ini tergantung SO lembaga masing-masing ya, kebijakan masing-masing. Jadi nggak semua SO itu sama. Nah, yang paling menentukan itu tes job dengan orang Jepang. Di situ orang Jepang punya penilaian sendiri ya.
tapi kita juga nggak tahu pasti penilaiannya seperti apa. Makanya rezeki-rezekian nggak harus yang itu pinter bahasa Jepang itu enggak. Jadi ada juga yang dia bener-bener nol gitu, nggak bisa bahasa Jepang tapi dia bisa lolos gitu. Jadi tergantung rezeki masing-masing gitu. Dan itu lumayan yang paling menentukan gitu kan, karena ketat ya. Ibarat seandainya dicari 1 orang 2 orang aja, sedangkan yang mengikuti tes itu sekitar 40-an atau 30-an orang, karena perusahaan Jepang itu nggak banyak gitu. Kalau kebetulan perusahaanku dulu keambil 10 orang, jadi peluangnya kan besar, tapi nggak semua perusahaan Jepang itu mencari sebanyak itu ya guys. Ada yang cuma 1 orang atau 2 orang, jadi memang rezekinya kita ya guys. Nah sekarang lanjut, setelah kita lolos job dengan lolos interview dengan orang Jepang. Nah proses selanjutnya masih banyak ya guys. Biasanya di situ ntar kita udah mulai memasuki yang namanya diklat atau belajar bahasa Jepang. Mau kita udah pinter bahasa Jepang, mau kita yang baru dari nol gitu, sama itu sama. Jadi harus ikut diklat atau proses belajar bahasa Jepang. Itu ada yang tergantung lembaga juga, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Terus biasanya itu belajarnya itu di asrama lembaganya itu. Tapi tergantung juga, karena waktu dulu tuh aku tuh waktu masa corona, jadi kelasnya online. Jadi aku kan lolosnya di Bali, aku belajar kursusnya di Wonogiri, tapi aku lolosnya di SO, lembaga SO di Bali. Jadi harusnya kan pergi ke Bali, di asrama Bali diklat 4 bulan, tapi karena waktu itu masa-masa corona, jadi semuanya di rumah, jadi belajar dari rumah atau online. Nah sambil proses diklat itu, lolos job interview dengan Jepang, diklat, di situ kita sambil proses menyelesaikan biaya-biaya. Nah untuk rincian biaya-biayanya sebagai berikut. Ini biaya-biaya pun tergantung lembaga ya guys, nggak semuanya sama rata, itu nggak. Karena kan kebetulan ini kalau dari aku pribadi kan dari SO di Bali, jadi waktu itu dikenakan, kalau dari aku sendiri 35 juta. 35 juta itu rinciannya itu buat medical check up, terus untuk pengurusan dokumen kayak paspor, COI, terus kayak tiket-tiket pesawat dan lain sebagainya. Ada juga mungkin buat proses belajar mengajar selama diklat itu di asrama kayak gitu. Kalau dari SO lain itu kayak di Jogja, kayak di Wonogiri, itu tuh normalnya biasanya 25, tapi nggak semua. Di Jogja pun ada yang 32, ada 35. Itu tuh ya tergantung lembaga masing-masing, tapi biasanya itu karena kita buat ikut job, cari job bisa lolos aja susah. Jadi kalau bisa lolos biasa biaya segitu ya nggak apa-apa gitu. Nah itu tuh biayanya belum include semua ya guys. Jadi itu cuman biaya memang buat pemberangkatan sama proses waktu kita udah selesai lolos itu, tapi masih ada biaya tambahan. Kayak waktu sebelum kita ikut interview job itu kan kita ikut kursus bahasa. Nah untuk biaya kursus bahasa itu sendiri itu beda ya guys. Jadi kalau dari aku sendiri itu kan aku belajarnya di lembaga pelatihan kerja belajar bahasa Jepangnya itu di Wonogiri. Kursus bahasanya di Wonogiri itu untuk kursus bahasanya itu 7 juta. Jadi mau kita baru sebulan, 2 bulan, atau yang udah 5 bulan lama di situ tuh sama rata. Jadi dari proses kita di situ sampai kita dapet job itu 7 juta. Itu umumnya. Kalau kayak di Wonogiri, Jogja itu banyaknya 7 jutaan. Tapi kalau dari temanku sendiri, kalau yang dari Bali tuh tergantung juga. Ada yang dia sama sekali bener-bener belum ikut kursus bahasa, tapi dia langsung ikut interview atau ikut interview job gitu. Dia bisa langsung, jadi dia nol, kayak dia biaya dikeluarin cuma 30 juta buat biaya pemberangkatan. Ada juga katanya yang dia per bulan, 1 bulannya 500 ribu kayak gitu kan. Jadi kalau ibarat
dia 2 bulan cuma dapat 1 juta. Tapi kalau makin lama ibarat dia 10 bulan kali 500 ya 5 juta gitu. Jadi tergantung berapa lama dia dapat job, ya segitu kenanya. Nah, itu gambarannya ya, rinciannya ya guys. Jadi satu lembaga dengan lembaga lain tuh nggak sama, tapi normalnya segitulah, antara 25 sampai 35-an itu normal ya. Terus untuk akan ada yang tanya apa ada dana talangan gitu. Nah, tapi nggak semua ya, ada lembaga yang ada juga yang nggak. Tapi kebetulan waktu aku tuh semampuku berapa, terus aku dapat dana talangan 15 juta. Jadi waktu tuh aku bayar 20, terus 15-nya aku minta dana talangan dari lembaga. Jadi nanti kita balikinnya waktu kita udah kerja di sini, udah dapat gaji. Jadi kayak lembaga itu punya kerjasama dengan bank. Nah, di situ nanti kita itu ada perjanjian waktu ngangsurnya, bayarnya itu waktu kita sudah ada di Jepang. Jadi waktu kita sudah dapat gaji gitu. Jadi lumayan membantu. Ada juga yang semuanya kayak 35 juta tuh semuanya ngambil dari dana talangan, ada juga. Tapi itu dulu ya guys, kebijakannya dulu. Untuk sekarang aku kurang tahu gitu. Jadi itu lumayan membantu bagi kita yang kekurangan dana. Jadi kita benar-benar pengen kerja ke Jepang, tapi kita kekurangan dana gitu. Tapi ini untuk benar-benar orang yang niatnya benar-benar ya, karena kita udah kayak dikasih kepercayaan ya, sepatutnya kita tanggung jawab gitu sama apa yang udah dikasih kepercayaan ke kita. Jadi kita ini dana talangan, sebisa mungkin secepat mungkin kita nyelesainnya gitu. Nah, kalau untuk di lembaga-lembaga lain kayak ada di Jogja, di Wonogiri, kalau aku denger juga ada ya guys, tapi kalau pastinya kurang tahu. Jadi aku cuman kasih gambaran yang dulu yang aku pengalamanku sendiri di lembagaku sendiri. Jadi aku terima kasih banyak juga sama lembagaku yang sangat membantu gitu. Nah, itu ya, berarti bersihnya aku tuh untuk biaya pemberangkatan 35, untuk yang kursus bahasanya 7, jadi semuanya itu 42 juta ya guys. Tapi selama aku belajar kursus bahasa di asrama di Wonogiri itu kan juga perlu biaya buat makan dan lain-lain. Terus belum lagi waktu proses pemberangkatan kita ke sini yang kayak ongkos uang saku, terus ntar buat beli ini beli itu tuh belum termasuk. Nah, kalau untuk proses biaya itu berarti kurang lebihnya dari kisaran 25 sampai ke 35-an. Tapi kalau ditambah dengan kursus bahasa mungkin dalam 32-an sampai 42 jutaan gitu ya guys. Tapi ya itu tergantung lembaganya. Ada juga yang dia nggak perlu kursus bahasa dulu, terus dia langsung ikut tes job dan itu rezeki dia bisa dapet. Ada juga, jadi kan biayanya lebih minim lagi ya kan. Terus meskipun biayanya banyak, tapi setidaknya ntar ada dana talangan yang bisa bantu kita gitu. Terus kita dapat gaji, baru kita bisa balikin gitu, ada juga ya guys. Terus proses selanjutnya itu setelah kita diklat tuh sambil nunggu proses pengurusan dokumen-dokumen penting kayak paspor, COI itu kayak surat izin tinggal kita di Jepang gitu. Kalau seandainya COI kita udah turun, diklat udah selesai, kita nunggu COI udah turun, baru kita proses pembuatan visa. Kalau visa kita udah jadi, baru kita bisa berangkat ke Jepang. Nah, sampai di Jepang pun kita masih ada proses pendidikan kayak training gitu, kayak pendidikan bahasa Jepang lagi, kebudayaan, terus kayak nanti aku kasih video-video dan juga foto-fotonya, kayak ntar kita selain belajar bahasa lagi, kita kayak belajar budaya Jepang kayak apa, terus lalu lintas tentang kepolisian sama polisi, terus tentang penanggulangan bencana alam dan sebagainya. Pokoknya itu selama 1 bulan kita di training dulu, kita masih pendidikan dulu, jadi belum masuk ke perusahaan. Kalau 1 bulan itu udah selesai, baru kita ke perusahaan kita masing-masing. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
gambaran kita dari awal sampai kita sampai ke Jepang. Nah, biasanya itu kontraknya itu ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Ini untuk magang kerja di Jepang ya. Tapi kalau kita mau nyambung tuh tergantung perusahaan. Kalau masih membutuhkan bisa sambung, ada nanti bisa proses ke Tokutegino. Nah, kalau itu sendiri aku belum begitu bisa menjelaskan karena aku sendiri juga belum ya guys. Jadi sini masih pemagang kerja statusnya. Tambahan, karena aku dulu tuh prosesnya waktu masa-masa corona, jadi masa-masa yang menyedihkan ya guys. Jadi kayak angkatan-angkatan corona pasti tahulah gimana susahnya waktu mau berangkat, karena kan Jepang pun penerbangan masih tutup ya guys. Jadi aku dulu proses dapat jobnya cepet, jadi dalam 2 bulanan aku ikut tes gitu, alhamdulillahnya lolos. Tapi ya itu lamanya karena nunggu pemberangkatan atau nunggu penerbangan Jepang dibuka. Jadi aku dulu ke pending selama 2 tahunan baru bisa berangkat. Jadi kayak momen-momen kita bisa berangkat tuh harus banget ya guys, kayak perjuangannya itu ini banget. Kalau ada yang tanya berarti nggak perlu kursus bahasa kalau seandainya nggak ikut kursus bahasa tapi bisa langsung ikut interview job gitu. Nggak gitu juga ya guys. Jadi nggak semuanya itu bisa berjalan dengan mulus gitu kan. Nggak semua orang yang langsung ikut interview nggak kursus bahasa terus lolos gitu kan, nggak, itu rezeki-rezekinan. Jadi kalau aku menyarankan juga baiknya itu sesuai prosedurnya, maksudnya ikut kursus bahasa dulu. Kan kursus bahasa itu bisa kita ini di mana-mana, entah kita masuk lembaga mau, terus secara online pun juga ada kan, lembaga-lembaga itu ada yang membuka kursus secara online kalau seandainya kita nggak bisa langsung datang gitu kan. Jadi kita sambil kerja gitu udah bisa ikut kursus bahasa secara online, karena kan jadi kan kita lebih pede kalau waktu kita mengikuti tes job atau langsung interview dengan orang Jepang. Kalau kita udah punya basic, kita udah punya sedikit bekal tentang bahasa Jepang, jadi kan kita menambah rasa kepedean kita gitu. Kayak waktu kita ada tes interview kan, orang Jepang juga suka ya, meskipun yang lolos tuh belum tentu yang bahasanya bagus, tapi kan yang bahasanya bagus juga pasti nanti dilihat gitu sama orang Jepang, karena kan bahasa Jepang yang bagus gitu kan. Waktu udah sampai ke Jepang, waktu kita udah masuk dunia kerjanya itu bahasa itu sangat perlu beneran ya guys. Di sini bahasa Jepang sangat diperlukan. Jadi kalau seandainya kita susah mengerti waktu kerja, ngomong apa sih kita nggak paham, disuruh ngapain nggak tahu, disuruh ini itu nggak tahu, kan kita sendiri yang ini gitu loh, yang rugi gitu. Jadi itu ya kalau bisa ikut kursus bahasa dulu baru ikut interview job gitu. Tapi kalau seandainya memang dia nggak punya waktu, ada berbagai alasan yang dia bisanya langsung ikut interview job dan alhamdulillahnya dia lolos, itu ya sah-sah aja, karena kan juga nantinya masih ada proses pendidikan diklat itu selama 3 bulan atau 4 bulanan itu dia harus, kalau itu ya guys, kalau itu harus mengikuti, jadi harus wajib ikut gitu. Jadi kan tergantung orangnya, kalau di situ dia bisa mengikuti dengan baik ya udah bisa gitu. Jadi kenapa kita harus ikut kursus bahasa, karena bahasa Jepang itu sangat diperlukan waktu kita udah memasuki dunia kerja di sini gitu. Seiring berjalannya waktu, meskipun kita udah ikut kursus bahasa tapi bahasa kita belum mumpuni gitu, nggak apa-apa, karena kan seiring berjalannya waktu kita di sini juga bisa. Nah, itu saja video penjelasan tentang proses ya, nggak lengkap ya, ini setahu dan secara pengalaman pribadi aja aku sharing ke kalian. Untuk kurang-kurangnya dan ininya minta maaf kalau ada salah kata atau gimana ya guys, jadi mohon maaf. Buat yang ingin ke Jepang ataupun sekarang lagi proses buat ke Jepang, yang semangat minasan, ganbatte. Semoga semua prosesnya dipermudah, karena kan segala niat baik mesti dapat jalan yang baik gitu. Niat yang baik mesti
dipermudah jalannya gitu. Yang penting jangan patah semangat. Oke, see you di Jepang ya guys. Bye bye, semoga bermanfaat. Untuk video-video dari proses pembelajaran atau proses kursus-kursus di Indonesia sampai sudah di Jepang, check it out. Kinao no ba watashi Minasan konbanwa. Kembali lagi di channel Sakura Jawa. Nah, di sini aku mau sharing pengalaman selama karantina di hotel selama 3 hari, dan juga sekaligus aku mau room tour hotel tempat kita karantina. Oke, langsung saja check it out. Room tour kamar hotel selama karantina di Jepang. Ini dari pintu masuk, ada gantungan. Di sini ada kaca tinggi. Ada sendal hotel, ada tempat sampah. Ini dipisah antara yang bisa dibakar dan enggak bisa dibakar. Di sisi sini ada meja, terus ada kacanya, jadi cocok banget buat cewek. Ini ada mesin pelembabnya juga. Di sini ada laci, isinya ada hair dryer, ada tisu. Terus ada lagi yang laci kecil, isinya ada green tea, ada kopi. Di dalam kulkas ada di sini ada kulkas kecilnya. Tapi ini cuma aku isi air mineral, ada saus, ada roti. Ini semua makanan masih yang dari Indonesia. Enggak aku nyalain, cuman biar rapi, enggak berantakan aja. Ini ada telepon, ini ada note waktu ditelepon sama pihak hotelnya. Ini tempat tidurnya, gede banget. Ada lampu tidur, ada jam. Di sini sekarang jam 5.57. Tisu, ini AC. Ini jendela, nanti kita lihat view luar dari jendela. Ini ada TV gede. Oke, sekarang kita lihat view luar dari jendela hotel. Wow, view dari lantai 26.
Tinggi banget, cantik banget pemandangannya. Ini daerah Yokohama. Kita room tour toilet. Yang penasaran sama toilet Jepang, ini toilet duduk kayak biasanya. Ini tombolnya di sini. Tisu. Ini ada handuk-handuk. Ada bed, ada wastafel, ada bathtub. Kalau musim dingin biasa direndam dengan air hangat. Ada sabun-sabun nih, sabun-sabun yang masih dari Indonesia. Ada shower, kaca gede. Terus ini baju di sini cepat kering ya. Ini baru tadi siang aku jemurnya, ini udah kering jam segini. Aku kira dari ini dia yang bisa bikin baju kering. Ini drinkable, jadi bisa diminum seperti biasa. Ada tali rambut, ada pasta, ada sikat gigi, cotton bud, dan lain-lain. Pemberitahuan makanan udah diantar, waktunya kita ngambil makanan. Let's go ambil makanan di luar. Makanan kita datang. Tara, makanan kita udah datang. Ini ada tulisan Hararu, itu artinya makanan halal. Oke, langsung aja kita buka yuk. Kita buka makanan dinner kita. Hari ini apa? Ada nasi, sayur, olive oil. Ini ikan, biasanya sedikit mentah gitu ya. Ada buah, biasanya buahnya 2, hari ini cuma 1. Dan biasanya rasanya itu hambar. Jadi kita keluarkan stok saus. Harus ada ini sampai udah mau habis, karena tiap makan harus ada pakai ini, kalau enggak ada rasanya. Oke, itadakimasu, selamat makan. Dan yang paling amazing, kalau waktu malam kita bisa lihat view yang wow. Kita bisa lihat dari atas view di bawah waktu malam hari. Cantik banget. Ini malam terakhir di hotel selama karantina. Besok habis PCR, kalau hasilnya negatif kita langsung ke Kyoto, ke Sento untuk melakukan pendidikan bahasa dan budaya Jepang. See you next time.
Meskipun banyak sekali kekhawatiran di dada, kami tetap tegap, gagah, berani. Hello Jepang, kami datang. Kali pertama kami hirup udaramu, dingin sekali. Tapi orang-orang pilihan menyambut kami. Senyumnya, ramahnya, hangat sekali. Terima kasih bantuannya, bimbingannya, kata-kata mutiaranya. I love you. Itu saya di belakang juga. Nangis sensei. Iya, love you. で日本で過ごせるように、乾杯します。乾杯。乾杯。頑張ってください。はい。いただきます。Yuk buka yuk. Oh belum. Halo teman-teman, sama Febri. Hai. Ini kita lagi Hanami. Hanami itu lihat bunga sakura. Nah, cantik banget pemandangannya. Ada Mirna. Say hai. Ani. Kita lagi cuti belajarnya, kelasnya lagi cuti. Rindi Cang. Di Indonesia nggak ada. Ini kita beruntung banget karena pas kesininya pas banget sama bulan dimana sakura pada mekar. Kiki, Mas Yogi. Ya. Iya. Reja, Dian tadi gak kesimpen Jan. Mana ini? Oh, lagi. Ayo ngomong apa aja, ini mau aku buat YouTube. Oh. Iya, tusuk. Dian tadi omongannya diulangin aja. Arigato. Ya, aku pengen pada. Nieti. Rindi. Putri, Dek. Enggak kelihatan mukanya. Dek. Ini ada baunya apa enggak ya? Kita mau makan-makan dulu. Nah, ada es krim. Itu ada minyak ini. Enggak babi, aman semua. Semuanya aman ya. Mandimu. Dayo. Angkat mami yang ini ya, angkat mami harus bawa dulu. Ini snack Jepang. Kamu lihat Ini apa, Ki? minyak Lihat. pasti ada Jelatin. Nah, Jelatin minyak babi kan? kan mau dijual sama Mbak Mika. Enak nggak? Halo. Halo aja. Kelihatannya enak banget pas Iya, aku mau lihat pulang ini ya? ada daging babi, ada Oh, aja bang. Lihat, kasih lihat. Ayo, boleh. Ais sukurimu. Kelihatan nggak? Oh. Mulai rambut kuning iki. Ayo. Tapi hilang.